Selamat siang Nanda. Siang, Bu. Ya, gimana kabarnya? Sehat ya Nanda, alhamdulillah. Nah, sengaja mengumpulkan kita semua di sini. Ini dari beberapa perwakilan kelas ya Nanda? Ya, Bu. Ya, ada kelas 10 pemasaran, 10 akuntansi dan 11 akuntansi dan 12 akuntansi. Nah, sesuai dengan dari rencana dari usulan beberapa murid datang ke jurusan itu katanya ingin studi tiru kegiatannya pas kelas meeting kemarin. Kira-kira iya seperti itu Nanda? Iya. Nah, kegiatan ini tentunya berasal dari Ananda dan usulan dari Ananda. Nah, sengaja Ibu kumpulkan di sini. Ibu ingin mendengar pendapat dari anak-anak Ibu. Kenapa Ananda ingin studi tiru itu? Nah, jadi Ibu nanti menginginkan dari perwakilan kelas mengusulkan pendapat masing-masing Anda supaya kita laksanakan ini. Oke, kira-kira dari pertemuan kali ini siapa yang mengusulkan terlebih dahulu? Baik, saya sangat setuju Bu. Kalau seumpamanya kita ke kota Padang juga, jadi bagaimana kita bisa berkunjung ke Kristen Hakim dan Pernyataan itu? Jadi kita bisa belajar. Oke, bagus sekali. Berarti Anda mengusulkan kita akan berkunjung nanti ke Kristen Hakim. Oke, Ananda berarti Ananda melihat mungkin ya atau mendapatkan informasi lain dari teman-temannya. Bagusnya kita akan berkunjung ke Kristen Hakim. Oke, bagus sekali. Denol nanti kita tampung. Oke, Ananda, siapa lagi yang mengusulkan? Saya perwakilan dengan 12 akuntansi. Sebaiknya kita lebih ke perusahaan, bukan enak. Karena kita belajar perusahaan manufaktur. Jadi nanti setelah selesai studi tiru kita lebih paham bagaimana proses tersebut. Oke, bagus sekali Nelsa. Berarti sepakat ya dengan Zainul tadi ya Ananda. Kebetulan anak kelas 12 AKL, kebetulan ibu gurunya ya, kita belajar perusahaan manufaktur. Biasanya kita belajar hanya berupa praktek berupa tertulis dan video yang ditayangkan, belum berkaitan dengan dunia nyatanya. Oke, sangat setuju sekali. Nanti kita lemparkan sama kelas dan teman-temannya. Jika setuju, nanti kita adakan studi tiru ke Kota Padang atau Kristen Hakim yang diusulkan oleh teman Anda Zainul tadi. Sepakat Anda? Nah, selanjutnya kelas berapa lagi yang mengusulkan? Iya. Kami dari kelas 11 AKL Bu mengusulkan bagaimana kalau kita studi tiru itu kita berkunjung ke SMK 2 Padang. Karena yang saya dengar informasinya di SMK 2 Padang itu ada program TEFA. Jadi kan di sekolah kita belum ada program TEFA, jadi kita bisa melihat apa yang dilakukan mereka di sana. Oke, bagus sekali usulannya tadi dari 11 AKL ya.
kita akan berkunjung ke SMK 2 Padang ya. Mungkin Ferdi mendapatkan informasi ini dari rekan-rekan temannya yang lain ya Ferdi, bahwa sekolah SMK di Padang, Kota Padang itu sudah ada yang mendirikan TEFA ya. Kebetulan sekolah kita itu belum ada TEFA-nya. Nah, kemungkinan dengan kegiatan studi tiru ini nanti kita ada bisa mendirikan TEFA seperti itu juga. Iya, seperti itu apa, Ferdi? Iya, oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelas berapa lagi Anda? Oke, ini apa? Sarah? Saya perwakilan dari 10 pemasaran. Karena jurusan kali ini baru, saya sangat setuju dengan studi tiru ini. Tentunya kami di sana akan mendapatkan pemahaman tentang memasarkan. Oke, terima kasih usulannya Sarah. Di sini kebetulan ya ini adik kelas yang baru ya, yang baru muncul di SMK Negeri 1 Bulungan, yaitu jurusan pemasaran. Ya, bagus sekali. Nanti kita sesuai dengan kita campur kita padukan dari beberapa kelas. Tadi usulannya ke Kota Padang, ada ke perusahaan dan ada ke sekolah. Nah, tujuannya kalau ke sekolah tentunya mungkin nanti akan melihat bagaimana perkembangan tentunya jurusan pemasaran. Otomatis kita nanti ini 2 jurusan ya. Otomatis kita akan mencari nanti 2 jurusan yang ada di satu sekolah itu. Tentunya jurusan pemasaran dan akuntansi. Kalau ke jurusan pemasaran bagaimana administrasinya dan lain sebagainya. Kalau perusahaan seperti yang disampaikan Zainul tadi, sistem Hakim, tentunya kalau perusahaan tentunya ada pemasarannya. Mungkin seperti itu ya, Sarah. Oke. Selanjutnya ada lagi satu kelas lagi ada 10 HKL ya. Oke, Ani. Saya perwakilan dari kelas 10 HKL sangat setuju dengan program studi tiru ini yang akan kita lakukan. Sebaiknya kita melakukannya di Kota Padang, yaitu di SMK yang ada di Kota Padang, karena saya mendapatkan informasi bahwa SMK yang ada di Kota Padang itu banyak yang maju-maju, jadi kita dapat belajar dari sekolah tersebut. Oke, bagus sekali. Berarti intinya dari pembicaraan kita hari ini, kita akan studi tiru nantinya ke Kota Padang ya, Nanda. Setuju kan anak ibu semuanya? Setuju. Oke. Nanti kita sama-sama mencari link bagaimana proses jalannya program kita ini berjalan dengan baik dan bisa terlaksana. Tadi dua pendapat. Yang pertama ke sekolah ya, ke sekolah. Kemudian nanti kita cari apakah SMK 2 Padang atau SMK lain, kita cari nanti ya, pergi kemudian ke perusahaan. Nah, kira-kira nanti siapa yang bisa terpikirkan dari kegiatan studi tiru ini, apa yang diharapkan yang kita peroleh Anda? Siapa yang bisa? Apa harapan Anda gitu? Anda kan ingin studi tiru. Jadi apa harapan Anda setelah kita melakukan studi tiru ini? Iya, oke. Baiklah, harapan saya kalau sudah kita melakukan studi tiru ini, jadi kita bisa menjalin silaturahmi sesama di kelas, sesama teman-teman. Jadi kita bisalah bersenang-senang bersama-sama. Mungkin sekian, Bu. Oke, terima kasih banyak ya, bagus sekali. Tentunya untuk kegiatan studi tiru ini untuk mempererat hubungan silaturahmi kita ya, dan sambil kita refreshing ya Nanda, kita kebetulan nggak pernah udah lama ya belajar di kelas saja dan tidak pernah keluar. Nah, dengan inilah kedekatan di antara kita dengan terjalinnya hubungan silaturahmi. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Anda. Ini akan Ibu bicarakan dengan tentunya dengan wali kelas Anda dan guru jurusan lainnya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih atas pertemuannya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya berkaitan dengan rencana kita yaitu studi tiru yang akan kita laksanakan pada tanggal 13 Desember ini. Nah, tujuan kita berkumpul pada hari ini untuk mengkonfirmasi bagaimana kesiapan dari anak-anak kita bertingkat, mulai dari tingkat 10, 11, dan 12. Jadi harapan kami dari sini Bapak Ibu wali kelas untuk memberikan laporan kepada kita semua di sini. Kepada Ibu Hilda kelas 10 kami persilahkan terlebih dahulu memberikan laporannya tentang kesiapan anak kita. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dari saya yang terutama itu mengenai biaya ya Bapak Ibu. Nah, mengenai biaya sekarang sudah hampir 40% yang sudah melunasi. Ada kemarin kan anggarannya 230.000 ya. Nah, tapi nampaknya karena terpengaruh dari OTKP MPLB yang kemarin berangkat, ada juga yang memberikan uang ke saya 250, tapi itu saya terima saja gitu. Seandainya nanti misalnya berlebih, nanti akan dikembalikan. Nah, untuk kesiapan yang lain-lain mungkin di grup kelas 10 juga sudah melihat, saya sampaikan di situ bahwa saya terakhir meminta kepada wali murid untuk segera melunasi uang atau biaya studi tiru ini. Saya buat kemarin di situ tanggal 10 karena perkiraan saya kemarin tanggal 17 gitu. Jadi mungkin itu salah, jadi nanti akan saya konfirmasi lagi di grup wali murid. Mungkin saya ganti aja ke tanggal 5 terakhirnya karena kemarin saya pikir 17 gitu. Jadi supaya orang tua tidak terlalu repot, tidak terlalu berat, ya saya bikin di situ tanggal deadline-nya itu tanggal 10. Ternyata keberangkatan kita tanggal 13. Jadi kalau saya bikin juga tetap tanggal 10 nanti takutnya agak ribet gitu. Nah, kemudian saya juga mau sampaikan karena kemarin Bu Yesi menunjuk saya untuk mengelola baju seragam guru untuk keindahan dan kerapian kita bersama. Dalam dari kesiapan anak-anak paling saya sudah sampaikan tentang kerapian mereka karena ini sangat penting juga berkaca dari yang lalu-lalu kan. Nah, perlu juga kita perhatikan itu Bapak Ibu mengenai kerapian mereka waktu kita berangkat ke sana. Kita jangan sampai membuat hal yang tidak berkesan bagi studi yang kita kunjungi gitu kan. Dimulai dari penampilan mereka. Penampilan itu kan sangat penting. Nah, tidak ada nanti yang kita izinkan memakai sandal, tidak memasukkan baju atau memakai yang terlalu berlebihan begitu, karena kan ini formal ya. Kecuali nanti acara non formalnya itu kan terserah mereka, selagi mereka masih sopan saya rasa tidak masalah. Mungkin kalau dari saya itu saja Bu Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hilda. Kita tampung aja, nanti kita satukan, kita kumpulkan pendapat dulu baru kita tanggapi bersama. Oke, untuk selanjutnya kelas 10 pemasaran pada Ibu Riki atau Ayu yang mewakili atau Ibu Novi. Saya yang mewakili. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk keberangkatan kita ya Pak Ibu ya, untuk khusus untuk yang pemasaran itu belum ada satupun yang mengangsur mengenai biayanya. Ya, sudah berkali-kali dibilang, katanya kemarin Ibu Esi juga sudah masuk di program pemasaran ini. Dia semangatnya itu tinggi untuk tapi luar biasa semangatnya, tetapi untuk dananya belum ada satupun yang mengangsur. Udah ada Bu Novi. Udah ada. Nah, karena saya masuk kemarin gitu. Jadi itu kemarin kami bilang di sana kalau seandainya tidak ada juga, ini kan tidak paksaan. Kalau memang tidak mampu, tidak usah kita tahun ini dulu pergi, mungkin tahun besok, kan itu yang disampaikan kemarin di sana. Kemudian anak itu komplain dia, komentar dia, tidak mau harus pergi juga katanya, semangat dia mau pergi. Jadi kita kasihlah waktu sampai akhir November ini, minimal kan diangsurnya gitu. Iya. Kalau misalnya nanti pelunasannya bolehlah di waktu-waktu kita berangkat, boleh dua hari atau 3 hari kita belum berangkat, diminta lagi sama anak. Yang jelas kita dorong dulu anak ini untuk membayar sebagian atau separuh lah dari yang sudah kita tetapkan. Nah, itu untuk pemasaran. Oke, terima kasih atas pelaporannya.
Terima kasih Bu ya. Lanjut untuk kelas 12 Pak Hadi untuk pelaporannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jumlah anak saya yang ber-12 kakak itu berjumlah semuanya 26 orang. Iya. Yang ikut itu ada 21 orang. Dan yang sudah mulai mengatur itu ada 17 orang dan ada 3 orang yang sudah lunas ya Bu ya. Udah. Ya. Jadi untuk batas tenggang waktunya saya kasih sampai hari ini. Itu batas terakhir pembayarannya. Kemudian saya minta lagi untuk pembayaran berikutnya. Pak Hadi, dulu sampai lunas nggak saudara? Baru lunas. Iya, Yang udah 17 orang itu. Iya, soalnya kemarin dibayar. Pas Bapak minta data kan kemarin itu masih ada yang mengasulkan. Sudah Sekarang sampai belum berapa lunas. Kak? 20 Satu orang. yang berangkat itu 21. Terima kasih atas pelaporannya Bapak Ibu. Berarti di sini anak kelas 10 AKL itu ada 21 orang, 2 Hilda itu berangkat semuanya, atau berangkat semuanya untuk terima kasih atas pelaporannya Bapak Ibu. Berarti di sini anak kelas 10 AKL itu ada 21 orang, 2 Hilda itu berangkat semuanya, atau berangkat semuanya untuk pemasaran 17 orang ya Bu. Nanti 19 orang yang akan berangkat, 1 orang tidak. Nah gini, bagaimana yang kan 17 orang anak ini untuk kebijakan jurusan dan kebijakan kita bersama ini tujuan kita untuk baratnya belajar bukan untuk hanya main-main gitu. Iuran kita kami ada beberapa anak SMK itu Pak, kami itu kebijakan jurusan kebetulan ada sempat melapor sama Pak gitu. Bagaimana untuk yang 1 orang ini kan mungkin ekonomi dan lain sebagainya kita minta aja, tapi itu jangan sampaikan sama anak yang lain bayar uang makan dan lain sebagainya 150. Ibaratnya kita membantu dia, kita juga akan merasa iba gitu. Jadi kebijakan kita kalau saran saya panggil anak itu, jadi kita panggil minimal uang makannya dibayar, mungkin uang makan gratis gitu. Kalau ongkosnya bisa kita tumpangkan karena kita mencatat 1 bus juga untuk pemasaran. Kalau saran saya seperti itu mungkin. Jadi berlaku juga untuk kelas 12 Pak Hadi itu ke anak si kembar. Si kembar ini benar-benar ingin gitu. Dia tapi 2 dengan 230.000 itu merasa keberatan. Uang PKL sampai sekarang masih ada gitu. Yang mencari itu kan lebih nominal orang ibunya gitu, ayahnya seperti ini banyaklah ceritanya, menangis ibaratnya cerita sama kami di jurusan. Jadi dia ingin berangkat, jadi kami inisiatif kami saja. Tapi kalau seandainya kurang dana bagaimana lah nanti gitu. Otomatis anak itu kami ambil kesimpulan membayar dia 150 masing-masing, tapi jangan sampaikan sama anak yang lain gitu. Jadi dia ingin anak ini gigi kalau menurut saya gitu. Jadi mana tahu dengan bantuan seperti itu nanti dia bisa berubah gitu kan. Itu kebijakan kami ya Bu ya, saya sampaikan kemarin. Kebetulan dengan Pak Hadi belum ketemu, jadi belum saya ambil kan. Jadi ini keputusan kita bersama. Jika seandainya setuju kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, rencana saya kalau seandainya anak yang itu kalau enggak setuju, otomatis saya akan menutupi itu gitu. Itu ini solusi dari saya. Tapi sudah saya sampaikan sama dia anggaran rencana kita kunjungan itu ada 2 tempat gitu. Pertama Christine Hakim. Tujuan kita di situ karena kebetulan kita jurusannya 10 akuntansi dan pemasaran. Tujuan kita di situ yang pertama melihat proses produksinya karena kita ada belajar manufaktur di situ. Yang kedua berkaitan dengan pemasarannya. Bagaimana pemasaran di Christine Hakim karena kita tahu Christine Hakim ini terkenal di Kota Padang gitu. Jadi itu tujuan kita ke sana. Yang kedua tujuan kita ke SMK 2
Padang. SMK 2 Padang berkaitan dengan jurusan yang kita yang akan berangkat itu pemasaran. Di situ ada minimartnya yang awalnya dikelola oleh siswa. Saya hubungi, kemudian ternyata karena bukanya 24 jam dia di jalan raya itu diambil alih oleh alumni, tapi siswa situ juga untuk belajar. Nah, itu tempanya. Jadi di situ kita bisa belajar. Kebetulan sekolah kita insya Allah akan 2023 ini akan mendirikan sejenis minimarket atau koperasi juga, bisa kita belajar gitu. Nah, rencananya waktunya di SMK 2 rencana kita jam 11 sampai jam 12.30. Kemudian untuk akuntansi, TEPA-nya tujuan saya berkunjung juga untuk melihat TEPA, karena TEPA akan didirikan juga untuk program akuntansi. Di situ kita akan mendirikan bank mini syariah rencananya. Tapi ternyata di situ bekerja sama dengan pos sekarang tidak begitu jalan gitu. Yang ada kepala sekolah guru dari SMK 2 Padang itu kebetulan ketua MDMP akuntansi, dia kepala sekolah di SMK Anur. Dia sudah mendirikan bank mini syariah. Jadi dia mengajak ibaratnya memperbolehkan kita untuk bisa berkunjung ke situ, mampir saja. Nah, saya minta saran dari Bapak Ibu gitu, karena saya sampaikan kita angkat bus, karena itu sekolah swasta terlalu banyak menurut saya ya Bu. Jadi kemungkinan kita kelas 10 saja ke situ, tapi tanggapan dari Bapak Ibu dulu. Jadi kita berkunjung di situ, belajar bagaimana untuk mendirikan bank mini itu. Berkunjung juga tidak apa-apa, jadi saya konfirmasi juga nanti gitu. Bagaimana bagusnya menurut Bapak Ibu? Itu pikiran saya aja gitu. Kalau menurut saya, ya bagusnya ya tidak usah dibawa semuanya gitu. Satu bus saja kita pergi ke sana. Nah, jadi guru-guru yang lain ibaratnya minta maaf dulu ke yang misalnya yang mengajar di AKR yang itu ikutkan ke sana. Kalau menurut saya, Tapi apakah tidak timbul kecemburuan sosial untuk anak-anak kita nanti? Itu yang kita bahas gitu. Jadi saya bukan tidak ingin mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi saya butuh masukan dari Bapak Ibu gitu. Kalau seandainya memang kita harus berangkat semuanya, kita berangkat. Tapi pikiran saya kayak ini, kalau seandainya kita berangkat semuanya, otomatis mengkondisikan kita yang banyak itu otomatis memakan waktu yang lama. Jadi kalau seandainya dengan satu bus dengan anak 21 orang yang AKL itu otomatis mudah untuk mengkondisikan kelas 10 AKL itu. Jadi anak ini mudah bisa istirahat dulu sambil kita yang akan kita bina memang anak kelas 10 ini nanti gitu. Jadi itu rencana saya gitu. Tapi kalau seandainya ada ide lain kita tampung bagaimana bagusnya. kemudian untuk sekolah swasta ini kan kita sudah maklumi juga ini kan. Kalau banyak-banyak kita nanti ke sana. Sekolah mana tadi? Gimana? SMK Anur. Jadi kalau menurut saya lebih bagus yang satu bus saja gitu. Yang khusus di kelas 10. Kalau memang kelas 10 ini yang dipersiapkan untuk untuk nanti di bank ini itu. Iya, itu rencana saya pas saya hubungi itu katanya setelah kunjungan dari SMK 2 Padang Bu, gak apa-apa saya ajak aja ke SMK Nur untuk melihat. Waktunya setelah zuhur. Kita berangkat sampai di SMK 2 Padang itu jam 11 jam 12.30. Jam 11 sampai jam 12.30. Nah, jadi itu mana tahu biasanya SMK 2 Padang itu kita dikumpulkan di satu aula biasanya gitu. Jadi ada informasi yang disampaikan nanti kita kunjungan. Ikutin hakim tadinya berapa? Jam 8 sampai jam 10 Wilda. Kita perkirakan aja perjalanan kita 1 jam gitu. Tapi Kristen hakim itu ada izin untuk nengok prosesnya? udah ada surat balasan. Udah ada surat balasannya. Berarti ini acara yang di SMK Padang ini harus siap zuhur. Bukan jam 11 sampai 11 sampai Enggak, maksudnya yang di SMK Anwar. Iya, soalnya kita dulu. Mungkin begini, setelah SMK 2 ini kita tuju Mesir Raya. Kalau petak loh atau kemananya. Nanti yang 3 bis tinggal di situ, yang 1 bisnya menuju ke SMK ini. Enggak apa-apa juga Bu aja. Berarti ke Mesir Raya karena ke sholat di situ aja sambil mengkondisikan makan nanti kan.
Jadi di mana kita makan atau beli nasi, di mana kita kumpul makannya. Sudah datang dari SMK 0 itu kita makan sama-sama. Gimana bagusnya ini karena hubungan tadi kan apa gitu, karena ketua saya, karena satu LGMP juga gitu, saya melalui via telepon saja. Karena ini butuh bukti juga, mungkin kita bikin juga lah surat permohonan studi tirunya, gimana itu? Bagus. Kita bikin aja lah, nanti kalau seandainya akreditasi kita kan butuh juga itu ya Bu, berarti kita bikin nanti. Nah, berarti udah oke tadi. Itu selanjutnya berkaitan dengan cendera mata yang akan kita sungguhkan gitu, oke. Sekolah atau ke perusahaan. Bagaimana menurut saran Bapak Ibu? Budget yang kita budgetkan di anggaran itu sekitar 300.000 per Yudi. Jadi kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa membantu lah gitu. Kalau TKP gambarannya kemarin jam, tapi kalau menurut saya, itu saya pribadi, kalau jam habis baterainya, habis apanya itu tidak berfungsi lagi. Tapi kalau seandainya kita memberikan sebuah plakat atau yang tempel di dinding itu apa tuh Bu? Yang ada tulisan Arab atau kemudian kita tulis, kita tulis di situ SMK-nya kan terpanjang lama gitu, nggak akan mudah rusak atau apa. Jadi menurut saran pemikiran saya itu, kalau menurut Bapak itu bagaimana gitu? Apa yang bagusnya? Nanti kesimpulannya mereka usahakan kalau nggak ada kita tolong dari pengkondisian. Untuk yang pertama kita bawa ke nasi dulu, bayi awal sebagai guru sama kita membawa nasi. Kemudian untuk makan zuhurnya kalau bisa kondisikan SMK 2. Dan untuk pulang malamnya kita makan sama-sama di rumah makan aja. Ya, kalau seandainya ada yang akan dibicarakan nanti otomatis kita berkumpul. Tapi kalau tidak cukup ini, mungkin 1 hari menjelang